di video kali ini kenapa sih kita pakai baju sekolah? Tahu nggak kenapa? Karena kita pada video kali ini kita mau bahas tentang sekolah. Video kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah dibuat. Jadi kita bakal jawab pertanyaan. Silakan pertanyaannya. Apa sih yang bikin kalian gak satu sekolah lagi? Kayaknya karena kita udah pilihan masing-masing sih. Kayak ya udah pilihan masing-masing aja. Terus gue juga pindah rayon ke Tangsel dan dia tetap stay di Tangerang Kota. Gue nggak mau ribet pindah ke ini ya, pindah rayon gitu atau pokoknya pindah kota deh. Gue nggak mau deh gitu. Jadi Tangerang tetap Tangerang gitu. Sampai sekarang sampai SMA itu juga gue masih di Tangerang. Cuma waktu sampai sekarang kuliah juga di Jaksel, jadi pindah kota tapi nggak pindah rayon gitu. Ada gak sih kebiasaan yang waktu sekolah dilakuin tapi sekarang gak dilakuin? Ada banget. Ada sih. Jadi tuh fun fact-nya, kita tuh emang karena terbiasa sih. Jadi terbiasa kayak abis maghrib tuh selalu belajar. Mau nggak ada PR selalu belajar. At least kayak kita baca buku terus kayak ngerjain soal pilihan ganda ya kan. Jadi kayak kita tuh pokoknya dibiasain sehabis maghrib belajar. Iya, walaupun kayak cuma 1 jam gitu-gitu. Iya sih, biasanya kita habis maghrib selesai tuh 8:30. Dan yang nggak bisa dilakuin lagi les. Ya, Les. dulu kita full banget ya les. Full banget les, pulang sekolah istirahat, ya istirahat Sorenya. makan lah les gitu. Kalau nggak habis les main belajar lagi gitu. Terus juga yang belajar habis maghrib itu kita jadi kayak udah daily activity gitu loh. Jadi dari SD, SMP, SMA kita ke bawah. Jadi kayak nggak perlu kita suruh belajar lagi. Kita udah ngebiasain. Karena tuh gue suka kayak ngeliat gitu loh, teman-teman gue tuh kayak dia sehari tuh nggak belajar gitu loh. Kayak ya udah santai aja, kalau nggak ada PR nggak belajar. Tapi kalau kita nggak kayak gitu, karena kita udah dibiasain dari kecil belajar habis maghrib, ya udah jadi kita kayak kebiasaan gitu. Dan itu kebiasaan yang positif sih, ya kan. Tapi udah. negatifnya malah kita udah cepet udah ngerjain tugasnya itu duluan di sekolah. Jadi apalagi kalau pilihan ganda itu kita cuma langsung silang-silangin aja, padahal belakangnya titiknya di belakang tuh. Iya. Atau di ABC-nya baru disilang-silang gitu. Tapi itu bisa dikatakan positif sih, karena kan kita ada niat untuk belajar duluan ya nggak sih? Yang nggak kayak temen-temen yang lain, ya bukan ngejelekin ya, kan kayak setiap Kebanyakan gitu. Iya. Kebanyakan tuh orang-orang lain kayak kalau misalnya mereka les ya udah di les aja mereka belajar. Tapi kalau kita enggak. Iya, cuma di sekolah sama tempat les doang, di rumah enggak. Coba kecuali kalau ada PR. Tapi kalau kita enggak, kita belajar habis maghrib, mau ada les apa enggak ada les, itu kita tetap belajar. PR nggak ada PR aja tetap kita kerjain. Jadi itu kayak daily activity kita sih. Dulu waktu sekolah kalian termasuk murid berprestasi gak sih? Berprestasi enggak sih, jatuhnya malah disayang. Enggak gitu, dia naif cuy. Apa sih? Enggak. Kita tuh jujur, lu di kelas dulu SMP tuh rata-rata ranking berapa? Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP. Pokoknya nggak nyampe 10 besar lah. Kalau gua di SMP selalu ranking 3. Tapi pernah sih SMP kelas 8 kalau nggak salah gue ranking 2, dan itu semester berapa gitu gue lupa. Tapi ya maksudnya kita berprestasi di kelas sih, termasuknya itu. Tapi gue endingnya waktu gue setelah dapat nilai UN gue ranking 1. Itu doang yang gue nggak nyangka, nggak expect gitu ya. Ternyata gue ngalahin orang yang paling pintar di kelas. Gila. Gue nggak tahu. Gila, Lu saudara tau nggak ijazah MTK gue bukannya sombong. Gila. Nilainya 10. Apa lu rasa? Bukan 10, itu kayak 100 gitu rata-rata. Ini 100 bukan 10. Gila kan. Lu mau main-main lo. Padahal gue nggak suka matematika. Iya, gue ikut banget dia kalau dulu kita belajar dulu, kalau diajarin nyokap lu dulu MTK, kalau misalnya nggak bisa nangis, Suruh mandi. nangis gue. Kalau gue nggak Nangis di bisa, kamar mandi. apalagi inian suruh ngapalin apa? Perkalian apa Iya, pembagian gitu. perkalian kita selalu dites. Ya terus
Kalau itu dipelototin aja gitu. Atau enggak dijewer? Ya, dijewer nggak begitu dijewer banget. Ya itu enggak sih, kayak itu kayak buat the way kita harus hafal gitu. Ini kan sih malah kan jadi pembekalan sebenarnya buat kita. Iya. Perkalian, Iya, pembagian, benar-benar. dan sampai sekarang kita masih mempelajari gitu secara tidak Betul langsung. sekali. Tapi SMP tuh gue lumayan lah ya, maksudnya lumayan kan. Saya dapat peringkat 3 mulu di kelas 7, 8, 9 tuh selalu ranking 3. Iya, kok. Terus tapi kalau SMA gue kayak 5 besar, 10 besar gitu ya, tetap ada ininya, cuman yang nggak kayak sampai 3 besar gitu. Tapi gue encana. Ya kalau nggak tahu gue encana silakan nanti ada di Tadi kita tulis artinya di sini di caption. Kalau gue sih SMA gue lupa itu gue ranking berapa gue lupa. Cuman posisinya gue itu masa SMA adalah masa gue terpuruk banget. iya, dia hektik banget belajar ya. Gue bukan hektik belajarnya, pergaulannya. Oh, pergaulan. Iya, kalau soal belajar sih gue fine-fine aja. Cuman kalau pergaulan gue di sekolah itu yang Gue malah masa kebalikan gitu loh. SMP gue malah yang high tech banget belajar, tapi SMP malah enggak. Makanya malah kayak ya kebalikan gitu sama orang-orang. Pokoknya kalau lo mau tau kisah gue tuh panjang banget sebenarnya sih. Waktu selama gue SMA 3 tahun itu gue terpuruk banget dari mental gue sih. Tapi nggak sampai stres gitu, nggak. Masih oke lah, Masih oke, aman. masih bisa Cuman terkontrol. agak nggak nyaman gitu Nggak kali ya. nyaman, iya, karena pergaulan itu. Gue sampai jatuh sakit waktu semester 1 waktu kelas 1. Gue 5 hari di rumah Kenapa sakit. kayak temen tuh penting banget di dalam sekolah. Kayak lu nggak bisa sendirian. Kalau sekolah tuh nggak bisa sendirian. Kayak gue, makanya gue suka heran aja gitu sama orang-orang kalau yang di sekolah suka menyendiri gitu. Kayak kasihan aja gitu loh. Ya kayak gue, jatuhnya kayak gue, apa-apa sendiri, ke kantin sendiri, ke koperasi sendiri. Sekarang lu masuk sekolah gue aja ya, gue. Ya kan kita beda. Kan ada pentolan ya nih. Kan mahul. Enggak, guys. Next question. Masa sekolah kapan sih yang paling berkesan buat kalian? Dulu. Berkesan SMP. Sama, gue juga SMP banget. Karena waktu SMP itu, iya karena gua rasa SMP tuh dibilang bukan masa indah, tapi memang indah banget dibanding sama SMA. Benar. Enakan SMP. Ya, gue juga nggak tahu kenapa SMP sih. Ya mungkin gue tahu SMA itu adalah di masa kita dicari jati diri gitu. Cuman ya mencari jati diri gue yang sekarang SMA, malah yang masuk SMA itu malah nggak bagus gitu. Gue juga dari kayak pergaulan gitu lebih baik SMP sih. Karena gue juga SMP dulu banyak kegiatannya gitu loh. Kayak gue masuk OSIS, itu juga gue dipilih tiba-tiba. Oh iya. Tanpa gue menyalonkan gitu, menyodorkan diri. Karena pas gue jadi OSIS, masa gue jadi OSIS, yang di bawah gue tuh pada menyodorkan gitu loh. Adik kelas gue kayak, "Kak, aku mau dong jadi OSIS, gimana caranya? Kak, rekomenin aku dong." Dan gue tuh nggak kayak gitu waktu itu. Jadi kayak tiba-tiba dipilih aja dari kelas ini gue gitu, sama temen gue satu lagi. Jadi kayak banyak pengalamannya gitu sih di SMP. Kalau gue SMP SMA nggak ikut organisasi, tapi kuliah ikut. Gitu. Karena beralasan bahwa orang tua gue nggak setuju kalau gue setiap itu pulang malam. Jadi Waktu SMP dan SMA. Jadi kayaknya mengutamakan pendidikan gitu. Jadi harus ikut les gitu. Nggak apa-apa pulang malam asal lu dapat ilmu gitu. Kalau gue tuh dulu kenapa dibolehin OSIS, karena kayak dulu tuh SMP gue orangnya kan kayak pemalu gitu ya. Jadi kayak dibolehin masuk OSIS karena untuk menguji diri gue juga, Lebih meningkatkan percaya diri gitu ya. belajar untuk percaya diri, ngomong sama orang banyak. Yang kalau OSIS tuh ya banyak banget kan kegiatannya. Apalagi gue waktu itu pas OSIS masuknya di bidang humas. Humas itu yang kayak hubungan masyarakat, ngomong sama orang banyak. Itu sering banget. Dan lu bisa belajar sama gue sekarang. Dan sekarang kan, dan dulu gue kalau upacara selalu jadi dirijen, nyanyi pakai mic. Gila gak? Dirijen selalu aja. aja. Dan padahal dulu suara gue
hancur banget aja, malu gue kalau inget. Gitu deh. Aduh. Terus juga SMP kan kita enggak, kita sih, gue yang ngerasain kayak selalu 3 besar gitu, jadi gue tahu gitu rasanya kayak indahnya tuh SMP ya nggak sih? Betul. Gitu deh. Next question. Kapan sih kalian mulai suka sama lawan jenis? Maksudnya pandangan pertama apa gimana sih? Naksir, mungkin naksir ya. Yang Naksir. beneran kayak ngerti gitu ya, Udah mantep banget nih gitu ya. udah ngerti pacaran apa? Nggak tahu. Ya mungkin SMP kelas 9 kalau nggak salah itu, enggak, SMP kelas 8. Gue 7. Gila lah. Gue pacaran beda sekolah. Tahu dari BBM. Oh my god, iya zaman dulu ya. Lu tahu nggak? Sekarang cowoknya gue temuin satu kampus sama Dikuliahin. gua. Udah gitu nyapa lagi ya waktu itu ya. Gak, jangan salah, langsung pelukan lu, nggak jelas. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Enggak sih, kan pelukannya kayak pelukan brosis aja. Kalau gue kayaknya kelas 8 deh, kayak beneran ngerti banget. Jadi tuh fun fact-nya, dulu gue tuh kita diajarin sama mbah kalau ngomong aku kamu, nggak boleh gue lu. Ya Oh kan? ya, saya gitu. sama semua orang gitu. Mhm. Dan akhirnya pas SMP gue ketemu temen gue tuh Michelle namanya, dan sampai sekarang gue masih ngomong aku kamu sama Michelle. Karena awalnya gue ketemu sama Michelle pas SMP itu, masuk SMP gue ketemu Michelle. Terus gue bilang gini, kamu duduk sama aku aja, nama kamu siapa lagi tuh, gue ngomongnya aku kamu dong. Terus gue bingung, yang lainnya tuh udah ngomong kayak gue lu, itu kelas 7 SMP baru masuk. Terus anjir, dalam hati gue nih ya, kok ngomongnya pada kasar gini sih gitu. Padahal enggak, itu wajar lah ya, Iya. karena kitanya aja yang diajarin, Yang gaul. diajarin sama mbak kita kayak kamu. Iya, kayak Sopan tata gitu maksudnya. krama. Terus karena gue masih ngomongnya aku kamu, jadi tuh kayak ada beberapa cowok yang ngechat gue bahas aku kamu, tuh jadi kayak baper gitu. Dianya baper. Iya, terus kayak nyamperin ke kelas gue, tiba-tiba mau kayak ngerangkul gitu, terus gue tiba-tiba ngapain nih, terus gue kan kayak jadi pusat perhatian gitu ya, jadi malu gitu loh. Iya. Terus akhirnya dari situ gue belajar, jangan dia baper nih, yaudah gue lu deh nyobain gitu. Akhirnya ya udah gitu deh. Sampai sekarang kita ngomongnya lu gua, malah gua lu. Tapi kalau misalnya lawan jenis, ya kalau untuk kayak perkenalan gitu, ya aku kamu. Cuman kalau dia udah mulai ngomong lu gua, ya kita menyesuaikan aja gitu. Lu gua. Nah kalau mungkin antara kita kayak ada pandangan pertama, ya udah lanjut lagi aku kamu gitu. Yang kamu Nazo. Beb. Kayaknya dia pengalaman sih guys. Dia pengalaman. lu juga berpengalaman, kocak. Next question. Hal terkonyol apa sih yang pernah kalian lakuin waktu sekolah? Atau konyol gua aduh berdosa banget sebenarnya, bukan konyol. Gua pernah nyontek apa namanya, lagi ujian harian, lagi ulangan harian, terus guru gue lagi keluar, terus posisinya kan ada buku terus ada apa namanya, kayak kertas jawaban gitu, jawabannya dari si guru itu. Gue buka, Terus lihat jawabannya. iya Tapi itu ulangan harian. ke gap gue Gua waktu kalau SMP. Gue kalau SMP kayak gitu kayak ya udah sih, wajar aja. Rata-rata kayak gitu. Terus sama waktu gue pas berapa ya, 7 apa 8 gitu deh, gue lagi UTS apa UAS lupa. Wah, posisinya lagi belajar, lagi ulangan IPA, jadi kan ngomonginnya fisika gitu kan. Terus gue begonya gue lupa nyimpen kalkulator di dalam tas, jadi itu papan jalan di bawahnya kalkulator. Gile. Terus gue diawasin sama ada guru gue PKN yang gue keselin. Killer nggak? Nggak killer sih, cuman perawakannya tua ya. Terus abis itu gue, karena gue setiap pergerakan jongkok gitu, gue gini nih, ini meja kan, ini kolong meja, terus gue gini lihat ini kalkulator, terus gue di gap gue, Natalia kamu ngapain? Enggak bu, saya nggak ngapa-ngapain bu.
langsung gue dicek. Ternyata ada kalkulator di bawah kolong, langsung tuh kalkulator gue langsung disita. Gue cuman bisa bilang apa, maaf bu, saya minta maaf bu. Yaudah kamu lanjut ngerjain lagi. Gue udah kicep anjir, Gue sumpah tau ya. banget mukanya Lia kalau kicep. Iya, dia tau lah kalau gue kicep tuh kayak gimana. Pasal aja gue. Kalau gue masa konyol SMA deh kayaknya. Jadi waktu itu abis pelajaran olahraga. Nah biasanya tuh abis pelajaran olahraga kita harus ganti baju pramuka. Terus kita belajar kalau nggak salah sejarah. Dan abis pelajaran olahraga itu kita tuh nggak langsung ganti baju gitu loh, pada kayak males-malesan mau belajar buat the nextnya sejarah karena gurunya agak boring gitu. Terus akhirnya kita nggak, ada beberapa orang nggak ganti baju pramuka. Dan terus tiba-tiba gurunya masuk marah-marah dong, kayak oh ini ada yang nggak ganti baju sih gitu. Terus akhirnya pada diem aja tuh. Nah terus dia ini lagi marah-marah lagi tentang PR. Sekarang ngomongin PR sejarahnya gitu. Aduh gitu. Oh jadi pada nggak ngerjain PR, ya udah yang nggak ngerjain PR keluar. Akhirnya yang keluar banyak, dan yang stay di kelas itu cuman kayak ada kali 7 atau 8 orang doang. Btw kelas gue isinya 26 gitu. Terus hal terkonyol lagi waktu SMP. Jadi dulu lagi praktek bahasa Inggris disuruh nyanyi. Terus gue nyanyi tuh, pas gue nyanyi posisinya di situ gue kayak baru putus kayak alay gitu, putus alay sama si itu waktu itu. Terus akhirnya gue nyanyi sengaja milih lagu yang sesuai hati gue. Lu jadi lagu apa emang? Yang ini, yang dirimu di hatiku. Lu tau nggak? Oh, Killing Me Inside. Nah, Killing Me Inside. Biarlah. Oh, itu kelas 8H gue inget. Kelas 8H baru putus nyanyi itu sengaja kayak maksudnya mewakili nih perasaan gue biar orang-orang tahu gue tuh kayak sedih gitu maksudnya. Terus pas di tengah nyanyi gue nangis anjir. Terus nyanyi iya, terus kata guru gue Miss Wita gini, Dana kenapa Dana habis putus ya? Ya Allah Dana jangan nangis udah. Terus gue sampai kayak banjir gitu kan nangisnya, kayak aduh malu banget. Terus Miss Wita ngomong di ruang guru, masa si Dana kelas 8 kan nangis deh baru putus gitu. Akhirnya pas gue ke perpus gue ditanyain, pas ketemu guru ditanyain, Dana nangis ya, ngapain nangis gitu. Jadi pada tahu. Udah deh. Terus konyol sih menurut gue. Next question. Apa sih hal yang paling berkesan waktu kalian sekolah? Lalu dulu deh. Hal yang berkesan bagi gue waktu sekolah itu gue seneng banget jadi bagian dari panitia perpisahan waktu itu. Jadi yang kita bikin surprise, ngerjain guru, malah jadinya kita dikerjain balik. Segala kayak lapor polisi lah tuh guru-guru. Terus kalau kita mati listrik lah gitu. Nah terus tapi tuh kita bikin video yang isinya yaitu guru-guru yang favorit lah. Terus bagi anak-anak tuh sekolah SMP gue tuh kayak apa gitu. Pada bagus-bagus semua. Terus ya pada seneng, gue juga seneng. Gue sampai nangis sih enggak, cuman seneng bahagia gitu karena yang pertama gue udah selesai ngejalanin gue jadi panitia perpisahan, tapi sedihnya gue udah pisah sama temen-temen gue yang gue bilang SMP adalah masa yang indah. Itu sih. Kalau gue lagu kesan juga kayaknya paling banyak di SMP deh. SMP karena kenapa SMP? Karena gue pernah jadi OSIS, yang dimana itu OSIS kan kegiatannya banyak, jadi bisa belajar banyak hal juga dari situ. Terus gue selalu jadi bendahara kelas dari kelas 7, 8, 9 SMA itu selalu jadi bendahara, yang itu juga buat pelajaran gitu loh. Terus apa lagi ya, waktu SMP gue juga pernah ikut kayak jurnalistik gitu, kayak buat koran, buat berita gitu-gitu. Kita dikasih tahu step-stepnya,
cara biar membangun beritanya biar menarik untuk orang-orang yang baca gitu sih. Iya sih, gue juga waktu itu eskul jurnalistik. Terus pas mau perpisahan SMA juga berkesan sih, kayak gak nyangka aja gitu udah kayak SMA, oh my god berarti udah beranjak dewasa, bukan anak-anak lagi gitu. Kayak dulu sih pas perpisahan kayak mikirnya kayak sedih aja pisah sama teman-teman, terus kayak mikir bisa nggak ya kumpul lagi kayak gini gitu, ngumpul gitu, karena momennya sih momen di kelas. SMA sih sebenarnya juga berkesan, yang paling berkesan tuh tiap harinya di kelas, karena setiap hari nggak mungkin nggak ketawa di kelas. Selalu ada sih yang bikin ketawa, temen-temen gue di kelas gitu pasti selalu ada yang bikin lucu-lucuan gitu. Terus SMP juga kan waktu OSIS tuh kan, kalau pelantikan OSIS itu sebelumnya kayak LDKS gitu kan. Iya. Terus itu kayak ke Curug Cilember yang kayak 7 air terjun kalau nggak salah, terus kita kayak naik dari pagi, terus kayak banyak hewan liar gitu, katanya juga dia bilang hati-hati takut ada siluman gitu. Udah nakut-nakutin. Itu jadi kayak buat pelajaran banyak banget waktu SMP. Iya, betul. Itu berkesan SMP. Nah, the last question. Kalian pernah gak sih ngalamin hal yang gak ngenakin waktu sekolah? Gua SMA itu selama 3 tahun, gue nggak tahu entah kenapa hal apa yang gue lakuin selama gue SMA itu tuh malah jadi hal yang baik menurut gue baik, malah tuh rasanya malah dibilang apa ya, pencitraan. Hal yang baik gue lakuin itu pencitraan, sampai gue dipojokin dalam, bukan negatif ya, bukan pojokin itu kayak gue nggak ada temennya. Pokoknya gue pas SMA ke kantin aja, gue ke kantin aja sendiri, pulang pergi sendiri, nggak bareng sama teman gitu. Terus itu gue pernah pas lagi kelas 1 SMA, karena gue banyak banget beban pikiran karena soal sekolah kelas juga, gue sampai jatuh sakit 5 hari masuk rumah sakit, dan gak ada yang jemput gue sama sekali waktu di rumah sakit. Parah sih lo. Siapa orangnya kayak gini ngasih tahu? Banyak jangan lo ada ngerasa ntar. Nah, waktu setelah gue keluar dari rumah sakit, besoknya mereka jenguk gue. Ya udah, dengan itu gue waktu itu posisinya gue SMA kelas 1 itu gue jadi ketua kelas. Terus setelah gue sakit, gue langsung kontak wali kelas gue bilang saya mengundurkan diri jadi ketua kelas. Ya udah, gue juga pernah ngalamin hal nggak enak waktu SMP. Jadi kan muka gue gini nih, ini muka gue biasa. Itu tuh orang-orang suka ngejudge gue tuh kayak, ih jutek banget gitu, ih sombong banget gitu. Jadi mungkin yang hal nggak enakin gue waktu SMP itu sih kayak dijudge sama orang itu kayak gitu, kayak tanpa tahu orangnya gimana tuh, jadi orang-orang kayak menyimpulkan dari cover gitu. Emang sih muka gue kayak kalau dilihat kayak Judas gitu, tapi enggak guys, kalau kalian udah kenal gue itu oh my god, gitu orangnya malah nggak enakan gitu. Ya paling itu sih kalau di SMA nggak enakin ada sih, semuanya wajar aja gitu. Oke, segitu aja video dari kami. Jangan lupa like, comment, subscribe videonya, jangan lupa di share ke teman-teman. Pokoknya tetap isi komen konten apa aja yang bakal mau kita bawain the nantinya, next video. Tetap jaga kesehatan juga, jangan lupa 3M, memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Karena corona makin hari ini makin gak bener. Kalau ada yang teman-teman yang vaksinasi, jangan lupa jaga kesehatan juga, tetap ikuti protokol kesehatan. See you di video berikutnya. Dadah.